Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ini udah sekitar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Warahmatullahi wabarakatuh. pagi Pak Hamdi. Pak Hamdi, Bu Linda. ya, gimana kabarnya Pak Hamdi, sehat? Alhamdulillah Bu Linda. Ini sepertinya udah hadir semua Pak Hamdi, mungkin 1-2 orang yang belum hadir, kita bisa mulai Pak Hamdi. Oke Bu. Bapak Ibu, ini pemateri kita adalah Bapak Hamdi Irza. Beliau adalah dari Bapeda Provinsi Sumbar, peserta alumni 2019 ya Pak Hamdi? Iya Bu Linda. Ya, Planning and Budgeting. Beliau salah satu peserta terbaik tahun kemarin, sekarang jadi pemateri. Kita bisa belajarnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita mulai. Silakan Pak Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan pada Allah pagi ini kita bisa berkumpul dalam situasi yang mudah-mudahan baik semuanya. Perkenalkan, saya Hamdi dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan pada kesempatan kali ini mendapat penugasan dari Kepala Bapeda untuk mengisi salah satu topik dalam Diklat Planning and Budgeting. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti dapat bermanfaat. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Linda tadi, saya baru tahun kemarin ikut pelatihan yang sama seperti ini dan alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan untuk membagi beberapa pengetahuan, pengalaman dan juga beberapa insight mungkin. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sebenarnya sudah relatif mayoritas mungkin sudah paham apa itu planning, apa itu budgeting, dan juga sudah berpengalaman dalam menyusun dokumen. Namun mungkin ada juga sedikit beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di Bapeda atau baru bergabung di bagian program di masing-masing dinas seperti itu. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pagi ini, saya ingin sedikit pre-assessment terhadap Bapak Ibu semua. Jadi melihat bagaimana pemahaman Bapak Ibu, bagaimana pengetahuan dan pengalaman terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan dan juga dokumen penganggaran. Sebentar, saya akan share linknya. Ini hanya sedikit pre-assessment saja, jadi kira-kira sekitar 20-30 menit. Bapak Ibu bisa mengisi di Google Form. Nanti sedikit gambaran saja nanti bagaimana, saya ingin melihat bagaimana pengalaman Bapak Ibu terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mendiskusikan bagaimana sebaiknya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Sekarang pukul 8.38, jadi kira-kira sampai jam 9, sekitar 20 menit saja, sampai jam 9, Bapak Ibu silakan mengisi, nanti kita bisa lanjut materi setelah itu. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Hamdi, yang untuk instansi asalnya masih diminta berupa angka. Oh iya,
Iya. Nggak usah diisi asal aja saya daripada saya ini. Nggak apa-apa deh, dilewatin Jadi aja atau nggak perlu diisi ya? nggak perlu diisi aja nggak apa-apa. Daftarnya sebenarnya sudah ada kan daftar pesertanya. Atau emang di request isi angka sembarang aja nggak apa-apa. Nggak sih Pak? Oke, makasih.
Bapak Yakub hadir? Pak Yakub, Hadir, Bu, hadir.
Sudah jam 9 ya Bapak Ibu. Saya kira cukupkan di situ saja. Buat yang belum respon tidak apa-apa, nanti bisa menyusul. Baik, saya akan mulai sedikit paparan. Baik Bapak Ibu. Saya ke bagian bahan terkait sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Nah, kalau saya lihat dari beberapa alasan Bapak Ibu ikut pelatihan, jadi ada beberapa yang ingin meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas, ada yang menambah wawasan, ada yang mendalami ilmu, ada mengganti yang sudah ada, di surat atasan dan menambah ilmu, berbagai alasan lah seperti itu. Nah, sebenarnya ini menarik karena kalau saya mengutip dari paparannya Pak Randy Wirihatnolo, jadi tipe-tipe ASN itu ada 4 sebenarnya. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan cerdas dan high cognitive dan low cognitive dengan ngeyel dan tidak ngeyel atau teamwork and learning. Jadi ada tipe A, ASN yang suka bekerja dalam tim, cepat paham, konstruktif, visioner, dan implementatif, serta doable. Ada juga tipe-tipe ASN yang dia cerdas, cuman agak suka ngeyel sedikit, selalu ada yang tipe B, selalu minta dibimbing, selalu minta diajari. Ada juga yang tipe C, seperti kemampuan kognitifnya cukup rendah dan juga ngeyel seperti itu. Hanya bisa memberitahu tapi tidak produktif. Nah, kalau kata Pak Randy ini rata-rata ini eselon 1, eselon 2 seperti ini. Hanya memberitahu tapi tidak bisa memberikan guidance terkait apa yang akan dilakukan. Misal kamu harus ini tapi tidak bisa memberikan caranya seperti apa. Ada juga tipe D, dia tidak ngeyel tapi tingkat kemampuannya juga agak relatif lebih rendah, tapi dia bisa diajari, terbuka, tapi tingkat pemahamannya agak sulit untuk bisa diajak lebih. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksikan diri sendiri, saya masuk tipe yang mana ya, tipe A, B, C, atau D. Nah, dikaitkan dengan tadi alasan Bapak Ibu, bisa jadi ada yang memang ikut diklat karena saya pengen ilmunya gitu, ikut diklat karena oh ternyata saya disuruh atasan saja nih, oh kalau nggak ada harus ada pengganti, jadi kamu harus ikut ya, karena disuruh atasan ya ikut-ikut sajalah seperti itu. Bapak Ibu bisa refleksikan terhadap diri sendiri, mudah-mudahan bisa masuk ke tipe A semua, bisa meningkatkan kapasitas dan juga bisa bekerja dalam tim. Nah, sedikit intermezzo pagi aja. Nah, kalau profil saya sekarang perencana ahli muda baru per Januari kemarin jadi fungsional perencana di Bapeda Sumatera Barat. Saya ikut in passing tahun kemarin, bulan Juli, bulan Oktober keluar bapaknya, proses-proses akhirnya di bulan Januari saya dilantik jadi perencana ahli muda di Bapeda Kembar. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lebih baik. Nah, terkait bahan kali ini, beberapa yang akan ingin saya sampaikan. Pertama dari pendahuluan, kemudian ada sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian sistem penganggaran nasional, kemudian bagaimana sinkronisasinya, juga terakhir isu strategisnya terkait sinkronisasi seperti apa. Pertama di pendahuluan, kalau kita lihat, kalau saya melihat di pokok pembelajaran, kalau dari silabus yang dikasih ke saya, pokok pembelajaran itu terkait dengan bagaimana implementasi PP nomor 17 tahun 2017. Karena secara umum PP ini kan merupakan jembatan atau penghubung antara undang-undang terkait perencanaan pembangunan nasional, undang-undang SPPN, dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, beberapa kata kunci yang dalam pokok pembelajaran ini adalah pertama perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian juga pusat, daerah, dan terakhir pembangunan.
Nah, kalau kita lihat dari segi pengertian sendiri, apa sih itu sinkron gitu. Nah, kalau kita mengambil dari KBBI, sinkron itu berarti bisa jadi pengertiannya terjadi atau berlaku pada waktu yang sama atau serentak. Contohnya pertumbuhan badan terjadi secara sinkron atau secara serentak atau dalam kecepatan yang sama di seluruh badan. Nah, pengertian yang lebih relevan terkait sinkron dalam pembahasan kali ini adalah yang kedua, yaitu sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras. Misalkan contohnya program tersebut tampaknya kurang sinkron, kurang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Atau dalam kata sinkronisasi berarti terkait perihal menyinkronkan seperti itu. Nah, kita akan sedikit mengulas kembali mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, kita harus berangkat dari kata-kata pembangunan nasional sendiri karena apapun yang kita lakukan dalam proses perencanaan itu adalah tujuannya untuk pembangunan nasional. Nah, tujuan dari pembangunan itu sendiri kalau kita berkaca dari Undang-Undang Dasar itu adalah pemerintah negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Nah, kalau kita lihat apa itu perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, baik rencana jangka menengah dan juga rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, masyarakat, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, tujuannya apa? Pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Nah, ini salah satu tujuannya terkait dengan pembahasan kali adalah sinkronisasi. Nah, kemudian selanjutnya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, bagaimana ruang lingkupnya? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang SPPN, ruang lingkup perencanaan pembangunan itu mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Nah, kalau kita lihat secara arsitekturnya, jadi sebagaimana dijelaskan tadi, ada tujuan pembangunan atau visi abadi NKRI yang diambil dari Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam lingkup jangka panjang itu dirancang, kalau dulu namanya GBHN, sekarang namanya RPJP seperti itu. Baik, kalau kita di nasional ada RPJN dan di daerah kita RPJPD. Nah, RPJPD kemudian dalam kurun waktu 20 tahun dibagi dalam step-step jangka menengah yang terbagi 4, yaitu dalam proyek 5 tahunan, yaitu namanya RPJMD. RPJMD yang kemudian diturunkan lagi dalam rencana tahunan dalam bentuk RKPD. Bapak Ibu sudah paham lah hal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana proses dan tahapannya? Nah, kalau prosesnya sendiri ada beberapa pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini. Pertama, pendekatan politik. Nah, pendekatan politik secara sederhana dipandang bahwa pemilihan yang dilakukan, baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, adalah proses penyusunan rencana karena rakyat melakukan memilih secara langsung, menentukan pilihannya kepada kepala daerah atau presiden terpilih. Nah, program-program yang ditawarkan oleh calon-calon terpilih ini akan diejawantahkan dalam dokumen perencanaan. Nah, maksud pendekatan politik ini adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan ditawarkan oleh kepala daerah pada saat kampanye ke rencana pembangunan jangka menengah. Kalau pendekatan teknokratik itu adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah atau oleh lembaga atau SKPD mungkin ya di daerah atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas melaksanakan itu. Nah, Bapak Ibu di Bapeda mungkin yang pada saat sekarang daerahnya yang mengikuti pilkada bulan Desember nanti, mungkin sudah memulai proses
perencanaan teknokratis untuk RPJMD periode berikutnya. Nah, kemudian pendekatan partisipatif itu berarti melibatkan semua pihak yang berkepentingan, semua stakeholder dilibatkan. Nah, pelibatan mereka ini adalah untuk mendapatkan aspirasi atau menciptakan rasa memiliki terhadap perencanaan pembangunan, rasa memiliki terhadap pembangunan di daerahnya sendiri. Karena mau tidak mau sebenarnya masyarakat itu bukan hanya sekedar jadi objek pembangunan, tapi juga berperan besar menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Nah, kalau pendekatan top down dan bottom up ini berarti ada penjenjangan penyusunan perencanaan, baik arahan atau guidance dari atas dan juga musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah ke atas. Nah, kalau dari tahapan perencanaan sendiri, secara umum itu merupakan sebuah siklus mulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi. Penyusunan itu juga dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan yang lengkap dari suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana, kemudian yang bersifat teknokratik tadi, menyeluruh dan terukur, kemudian melakukan instansi pemerintah menyiapkan rancangan kerja yang berpedoman pada rancangan kerja pembangunan yang telah disiapkan. Kemudian berikutnya melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian rancangan terakhirnya adalah penyusunan rencana akhir. Nah, setelah penyusunan rencana ini selesai, kemudian dilakukan penetapan rencana. Nah, penetapan rencana ini kalau untuk RPJP dan RPJMD itu dalam bentuk perda, dan kemudian RKPD dalam bentuk peraturan kepala daerah. Kemudian untuk tahap pengendalian pelaksanaan rencana ini dimasukkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan. Nah, termasuk di dalamnya ketika ada deviasi yang terjadi antara perencanaan dengan pelaksanaan, itu dilakukan koreksi di sana, sehingga koreksi ini bisa menjamin tercapainya tujuan atau sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kemudian pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis itu mengumpulkan data dan informasi terkait bagaimana hasil dari pencapaian tujuan, baik itu di level sasaran, level program, atau di level kegiatan, sehingga hasil evaluasi ini berguna untuk dapat dinilai apakah kinerjanya baik, kinerjanya buruk, atau kinerjanya sedang, sehingga nanti hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan di tahap berikutnya, sehingga nanti terbentuk dalam satu siklus perencanaan seperti itu. Nah, kemudian apa produk akhir dari perencanaan ini? Nah, kalau saya melihat di dokumen bagaimana acuan kita untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu di RPJPD itu sendiri ada sasaran pokok pembangunan. Nah, benang merah dari produk akhir yang bisa kita sarikan dari RPJPD itu adalah sasaran pokok pembangunan. Jadi dari jangka waktu 20 tahun, capaian-capaian apa yang ingin kita capai, target-target apa yang ingin kita capai selama jangka waktu 20 tahun itu terdapat di sasaran pokok pembangunan. Misalkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita nanti di 20 tahun ke depan itu adalah sekian. Atau nanti IPM di tahun 20 tahun ke depan itu di daerah kita adalah sekian. Nah, ini salah satu bentuk sasaran pokok pembangunan seperti itu. Nah, kemudian di RPJMD seperti apa? Nah, sasaran pembangunan secara 5 tahunan yang ada di RPJMD itu salah satunya itu mengambil dari sasaran pokok yang ada di RPJPD seperti itu. Baik sasaran pembangunan yang mungkin bisa diturunkan langsung, atau mungkin bisa juga nanti sasaran ini diambil atau diterjemahkan dari
visi jangka menengah dari kepala daerah terpilih seperti itu. Tapi mau tidak mau harus ada sasaran pokok yang diturunkan menjadi sasaran pembangunan di RPJMD. Nah, kemudian apalagi yang ada di RPJMD itu adalah program pembangunan daerah. Nah, untuk mencapai sasaran pembangunan secara 5 tahunan atau sasaran pembangunan tahunan, itu ada program pembangunan daerah atau program prioritas yang ingin ada juga ukuran atau ukuran bagaimana tercapainya suatu program, bagaimana program-program ini ketika tercapai sasaran pembangunan juga tercapai seperti itu. Kalau untuk RKPD sendiri itu ada sasaran pembangunan daerah di bab 4 kalau tidak salah, kemudian di bab 5-nya juga ada program dan kegiatan. Dan sama juga ada ukuran-ukuran kinerja yang menyatakan kalau kegiatan tercapai, kinerjanya baik, maka program pembangunan juga akan tercapai, kemudian sasaran pembangunan juga akan tercapai seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antara dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan seperti itu. Kalau kita bisa gariskan seperti itulah kira-kira. Benang merah atau sinkronisasi atau antar dokumen perencanaan dari jangka panjang, jangka menengah, dan juga dokumen perencanaan tahunan. Secara ringkas seperti itu, mudah-mudahan karena sebelumnya mungkin kemarin materi ini sudah dibahas, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham dengan baik. Nah, kemudian sedikit mengenai sistem penganggaran, karena di kurikulumnya digambarkan seperti ini, karena PP 17/2017 itu merupakan perkawinan antara Undang-Undang SPPN dan juga Undang-Undang Keuangan. Saya juga harus sedikit mengulas tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini, ada 11 bab, dan mulai dari ketentuan umum, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan penetapan APBN, APBD, kemudian bagaimana hubungan antara pemerintah dengan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing, dan juga bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, badan pengelola dana masyarakat, kemudian bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD, pertanggungjawabannya seperti apa, kemudian ketentuan pidana, sanksi administratif, ganti rugi, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, kalau kita lihat karena Bapak Ibu kita semua ada di daerah, jadi apa sih yang ada gambaran tentang terkait ke daerah di Undang-Undang Keuangan Negara? Nah, di pasal 16 itu kita lihat APBD itu merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Nah, APBD juga terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Kemudian juga digariskan bahwa pendapatan daerah itu berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, jenis, fungsi, dan jenis belanjanya. Hal yang krusial di sini adalah di pasal 17. APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Nah, kalau saya lihat tadi di beberapa kendala atau permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan tadi dalam sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, salah satunya itu adalah poin keterbatasan anggaran seperti itu. Nah, kenapa anggarannya terbatas? Padahal sebenarnya kan di dokumen jangka menengah itu kan di bab 3-nya ada analisa mengenai kemampuan keuangan daerah di sana. Nah, kalau pada saat proses penyusunan RPJMD itu analisanya dilakukan dengan baik, dan saya pikir masalah terkait keterbatasan keuangan daerah ini tidak akan terlalu signifikan seperti itu, karena di awal karena di awal kita tidak bisa mendefine dengan baik bagaimana kapasitas fiskal kita di daerah, sehingga nanti pada proses di RKPD sampai ke KUAPPS dan APBD ternyata deviasi anggaran itu sangat besar sekali gitu. Nah, misalkan di RPJMD-nya anggaran untuk program A itu adalah 100 miliar, ternyata di RKPD cuma jadi 80 miliar, dan bahkan di APBD menjadi 60 miliar. Berarti itu salahnya di mana? Berarti salahnya mungkin di perencanaan jangka menengahnya yang tidak bisa memprediksi atau memperkirakan bagaimana kapasitas kemampuan daerah dalam jangka menengah seperti itu. Atau
kebutuhan kita di dokumen perencanaan menargetkan target yang tinggi, ternyata dalam standar biayanya itu tidak mencukupi, tidak sinkron dengan kemampuan keuangan daerah kita. Seperti itu. Kemudian di pasal 17 juga ayat 2, penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Nah, yang segaris bawahi di sini adalah berpedoman pada RKPD, berarti Undang-Undang 17/2003 juga mengharuskan adanya sinkronisasi antara dokumen APBD dan juga dokumen RKPD dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Apa tujuan bernegara tadi? Kalau kita kembalikan ke awal tadi adalah apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, kalau pengaturan sayangnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini hanya lebih banyak mengulas mengenai APBN seperti itu. Tidak ada yang lebih detailnya tentang pengelolaan keuangan daerah, karena di pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kalau dulu peraturan PP nomor tahun 2006, sekarang sudah diubah di PP 2019, PP 12 2019. Nah, pengelolaan keuangan daerah menurut PP 12 2019 itu kalau kita lihat dari struktur APBD-nya sendiri, itu mulai dari pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Pendapatan itu ada PAD mulai dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kaya daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemudian juga ada pendapatan transfer, baik dari transfer pemerintah pusat atau transfer dari daerah lain. Kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah seperti hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dari belanjanya sendiri, ada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan ada belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja transfer baik belanja bagi hasil atau belanja bantuan keuangan. Kemudian dari pembiayaan sendiri ada penerima pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Nah, bagaimana implikasi penganggaran ini dalam dokumen perencanaan kalau kita kaitkan kembali dengan dokumen perencanaan? Karena kita berada di institusi atau institusi perencanaan atau apa ya namanya, SDM perencana lah seperti itu. Nah, kalau di RPJMD atau di dokumen jangka menengah, implikasi penganggaran itu atau angka-angka itu adanya di bab 3 dan bab 7. Nah, kalau bab 3 itu terkait dengan apa yang harus dilakukan di sana itu mulai dari analisa keuangan daerah yang mencakup analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kemudian juga analisis mengenai pembiayaan daerah, analisis terkait dengan neraca daerah, kemudian juga analisis terkait kerangka pendanaan daerah. Nah, antara bab 3 dan bab 7 yang ada di RPJMD itu juga harus sinkron. Jadi berapa kemampuan keuangan daerah yang ada di bab 3 itu juga sinkron dengan jumlah total nanti program pendanaan, kebutuhan pendanaan pagu indikatif yang ada di bab 7 nanti. Nah, kalau di RKPD sendiri itu juga sama, ada di bab 3 ada analisa keuangan daerah juga terkait dengan evaluasi hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah, di mana perhitungan kapasitas keuangan daerah itu terkait juga dengan analisis dan perhitungan penerimaan dan juga perhitungan pengelolaan daerah. Nah, di dokumen RKPD-nya sendiri itu juga harus sinkron antara bab 3 dan juga bab 5. Yaitu bab 5 yang berisi dengan rencana kerja dan pendanaan daerah. Nah, kalau kita kaitkan juga antara bab RPJMD atau perencanaan jangka menengah dan juga perencanaan tahunan, itu misalkan untuk tahun berkenaan di dokumen RPJMD, misalkan untuk tahun pertama kebutuhan anggarannya sekian, itu juga harus sama dengan apa yang dituangkan di dalam RKPD. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan sinkronisasi? Nah, kalau kembali kita kaitkan dengan pengertian tadi, berarti sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berarti adalah penyesuaian atau penyelarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Nah, kalau kita lihat dengan pembahasan sebelumnya, jadi ada antara RPJMD dengan RKPD harus sinkron, di RPJ dalam antar bab dalam dokumen RPJMD-nya juga harus sinkron, antar bab dalam dokumen RKPD-nya juga harus sinkron seperti itu. Nah,
kemudian implikasinya untuk penganggaran tahunan seperti apa? Nah, antara kapasitas keuangan daerah yang ada di RKPD itu dengan nanti apa yang ada di APBD itu seharusnya juga sinkron seperti itu. Ya, dari program dan kegiatannya jumlahnya sama, jumlah anggarannya juga sama seperti itu. Karena kalau kita lihat di PP 17 2017 yang membahas mengenai sinkronisasi, apa itu sinkronisasi proses perencanaan pembangunan nasional? Itu adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Nah, salah satu tujuan dari sinkronisasi sebenarnya adalah pencapaian sasaran pembangunan kalau kita kaitkan dengan tujuan pembangunan. Jadi yang ditargetkan dalam jangka menengah sekian, target tahunan sekian. Sinkronisasi ini menjamin pencapaian sasaran itu bisa tercapai dengan target itu bisa tercapai dengan baik. Namun aturan PP 17 2017 ini hanya berbicara pada level nasional saja seperti itu Bapak Ibu, karena sayangnya sekali karena saya membahas ini karena menarik sebenarnya dari silabus yang diberikan, mungkin dari Bappenas sendiri menggambarkan seperti ini, tapi ketika dikaitkan dengan peserta di daerah, kalau kita di daerah berarti kan tidak relevan sekali membahas PP 17 2017 ini kalau kita di daerah. Toh ini aturan hukum ini tidak menjadi bagian dasar hukum penyusunan bagi dokumen kita di daerah, karena lebih banyak kita terkait dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, penilaian dan evaluasi pembangunan daerah. Nah, kalau kita lihat gambar yang sudah sangat Bapak Ibu sering lihat ini sendiri, ada kuadran antara perencanaan dan penganggaran dan juga antara pusat dengan daerah. Jadi bisa dilihat dokumen-dokumen yang harus kita susun, bagaimana keterkaitan antar dokumen tersebut. Nah, semua interaksi antara perencanaan dan penganggaran, baik perencanaan penganggaran di pusat, perencanaan penganggaran di daerah, interaksi antara perencanaan dan di pusat dan di daerah, interaksi antara penganggaran di pusat dan di daerah, itu juga semuanya diharapkan bisa mencapai target sasaran pembangunan nasional tadi. Nah, mengapa penting untuk mensinkronkan? Karena masing-masing daerah itu punya potensi dan sumber daya yang tidak merata. Kemudian terkait keterbatasan sumber pendanaan pemerintah juga terbatas, apalagi di daerah. Kapasitas fiskal kita di daerah itu juga sangat terbatas sekali, terutama untuk daerah-daerah yang memang termasuk kategori daerah yang 3T seperti itu. Nah, sinergitas program dan kegiatan ini penting antara baik pemerintah daerah, antar pemerintah daerah dengan pemerintah, dan juga antara perencanaan dengan penganggaran juga, sehingga bisa tercapai tujuan pembangunan, target pembangunan bisa dipercepat seperti itu. Nah, kemudian apa poin-poin pentingnya? Nah, salah satu yang penting adalah adanya perubahan pendekatan dari manifold function menjadi manifold program. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat sering sekali mendengar pendekatan ini. Jadi pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih manifold program itu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, lebih integratif, lebih tematik dan spasial dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi jangka menengah. Dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas. Jadi bentuk struktur organisasi kita di daerah itu juga tidak lagi relevan dengan misalkan di Bapeda strukturnya harus seperti ini. Ada pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan seperti ini. Karena ketika visi atau misi jangka menengah itu berubah, sehingga program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta visi misi tersebut berubah juga, bisa jadi secara teoritis itu kebutuhan terkait organisasi pendukung pelaksanaan program tersebut juga bisa berubah gitu. Jadi organisasi kita ini di daerah ini bisa jadi organisasi yang dinamis seperti itu, pemerintahan yang dinamis, bisa jadi
tahun sekarang ada subdit ini, tahun depan mungkin bisa jadi tidak ada. Bisa jadi tahun sekarang ada dinas ini, bisa jadi tahun depan atau 5 tahun berikutnya dinas ini bisa dilebur menjadi dinas lain. Gitu. Nah, sama seperti di pemerintah pusat, ada kementerian yang 5 tahun sebelumnya menjadi satu kementerian, kemudian 5 tahun berikutnya menjadi dilebur dengan kementerian lain. Seperti itu. Nah, secara teoritis maksud fungsi-fungsi yang ada di daerah itu tidak lagi menentukan uang yang ada. Nah, kemudian juga poin-poin penting mengenai tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, tematik itu adalah penentuan tema-tema prioritas dalam satu jangka waktu perencanaan. Kemudian juga holistik yaitu penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang lebih komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Nah, kemudian juga integratif. Nah, integratif ini adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dapat dilihat peran-peran bagi pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Nah, ini menarik sebenarnya. Kita selalu terbatas dan terkekang oleh keterbatasan sumber pendanaan. Sebenarnya kita bisa mencari sumber-sumber pendanaan lain seperti itu. Kalau kita berpatokan hanya pada pendanaan dari pemerintah, ini leverage-nya itu tidak akan terlalu tinggi karena dari segi komponen pengeluaran di PDRB, porsi pendanaan dari pemerintah itu kan hanya sekitar 20% untuk Bapak Ibu. Dan lebih banyak itu berada di luar pemerintah. Jadi kalau kita bisa menggait sumber pendanaan lebih banyak di luar pemerintah, itu akan lebih baik gitu. Atau kita bisa memformulasikan berbagai program dan kegiatan yang bisa menimbulkan stimulus bagi orang-orang di luar pemerintah untuk bisa melakukan pembangunan yang sesuai dengan apa yang kita targetkan dalam dokumen perencanaan. Itu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian secara spasial itu adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah atau keterkaitan antar wilayah. Jadi ada dimensi keuangan yang kita rencanakan seperti itu. Tidak hanya aspasialnya saja, tapi juga ada komponen spasial. Nah, apa benang merah sinkronisasinya? Jadi kalau kita bicara mengenai perencanaan secara tahunan, dari RKPD itu ada penganggarannya itu kan terkait sebagaimana kita jelaskan tadi, ada arah kebijakan keuangan daerah, kemudian ada rencana kerja dan pendanaan daerah, kemudian dilanjutkan dalam KUA-PPAS bagaimana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Nah, ketika menerjemahkan RKPD menjadi KUA-PPAS, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi di awal, bisa jadi terjadi deviasi gitu, seperti itu. Misalkan di RKPD kemampuan keuangannya karena diharuskan sama dengan RPJMD, jadi sangat tinggi sekali ternyata pada saat di tahun berkenaan tahun secara tahunannya, sebagaimana analisa dari bagian keuangan atau dinas keuangan, badan keuangan daerah, itu kemampuan kapasitas fiskal daerah itu sebenarnya tidak setinggi apa yang ada di RPJMD, sehingga terjadi deviasi antara RKPD dengan KUA-PPAS. Nah, sebenarnya deviasi ini wajar-wajar saja sebenarnya, karena siapa sih yang bisa merencanakan secara 100% bisa terlaksana dengan baik itu? Akan sangat tidak mungkin sekali. Gitu. Pasti ada deviasi. Cuman kita perlu mendefinisikan deviasi ini dalam batas kewajaran itu seperti apa. Sama juga dengan antara KUA-PPAS dengan RKPD. Bisa juga antara penganggaran yang direncanakan itu tidak sama antara APBD dengan KUA-PPAS dan juga RKPD. Nah, kembali lagi deviasinya tadi itu harus bisa didefinisikan berapa sih batas kewajaran deviasi antara anggaran antara RKPD dan juga APBD seperti itu. Kalau menilik kepada beberapa yang lazim digunakan, mungkin
defisit sekitar 5%, itu masih dalam batas kewajaran. Atau kalau defisit penganggaran secara nasional itu kalau tidak salah sekitar 6%. Nah, deviasi ini mungkin bagi sebagian pemangku kepentingan mungkin misalkan dari bagian pemeriksa seperti apakah inspektorat atau BPK seperti itu kan kadang-kadang berpikir dalam kacamata kuda saja seperti itu. Kalau di RKPD sekian ya tetap di APBD-nya harus sekian. Kalau tidak sama berarti tidak sinkron seperti itu. Nah, pemahaman seperti ini, pemahaman terhadap munculnya deviasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Ini perlu kita gaungkan, kita sosialisasikan atau kita berikan pemahaman terkait kepada orang-orang yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Nah, batas kewajarannya itu perlu didefinisikan lebih lanjut. Mungkin sekitar 5% atau 10%. Gitu. Tapi kalau definisinya sangat besar sekali, berarti kita di perencanaan melakukan kesalahan dalam perencanaan. Seperti itu. Nah, apa prasyarat penting dalam sinkronisasi ini? Kalau menurut hemat kami adalah adanya sistem informasi perencanaan penganggaran. Tadi juga ada disampaikan oleh Bapak Ibu, salah satu saya tidak lihat siapa, tapi ada poin yang menyatakan dengan adanya sistem informasi perencanaan dan penganggaran itu mempermudah. Jadi tidak terlalu banyak kendala yang dialami ketika ada implementasi sistem informasi dan perencanaan, sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Nah, kalau kita kenal secara umum dulu itu sistem informasi mungkin Bapak Ibu ada yang bangun sendiri, ada yang pakai punya yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Mungkin ada SIPPD namanya, atau SIMDA, atau lain-lain. Kemudian juga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, ada SIPKD, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang, itu kan Bapak Ibu juga sudah paham lah, itu disatukan dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini juga menarik juga fenomena tahun ini yang sangat hektik sekali, Bapak Ibu, karena kita harus menggantungkan diri ke sistem yang ada di pusat, di mana kita di daerah juga tidak punya akses yang terlalu besar untuk itu ketika terjadi masalah seperti apa. Karena ketika kita berbicara mengenai sistem informasi, kita harus bisa punya prasarana yang memastikan bahwa prasarana dan sarana itu baik. Bisa dari listrik, bagaimana keterjaminan listriknya, kemudian dari internetnya seperti apa, bisa menjamin koneksi yang baik seperti apa. Kemudian dari sarananya juga seperti itu. Hardware dan softwarenya seperti apa, seperti kebutuhan untuk sistem informasi. Kemudian bagaimana sistem informasi ini bisa diakses dengan baik seperti itu. Easy to access, atau dalam bahasa aplikasi itu user friendly. Kadang ada juga sistem informasi perencanaan yang dibangun dengan sophisticated sekali, tapi tidak user friendly, gitu, tidak gampang untuk digunakan, ribet sekali. Kadang-kadang kalau kita melibatkan stakeholder lain, misalkan Bapak Ibu Dewan yang terhormat, itu kan mohon maaf rata-rata pengetahuan mereka terkait ini kan agak tidak terlalu banyak lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika mereka disuguhkan sistem informasi perencanaan yang tidak user friendly, jadi agak susah gitu. Kalau user friendly-nya sangat baik, jadi easy to access, jadi akan sangat mudah, akan sangat membantu sekali dalam perencanaan dan penganggaran. Kemudian big data, jadi di era sekarang, sistem informasi di era digitalisasi saat sekarang, untuk mengcapture data dan informasi itu akan sangat lebih mudah, akan sangat lebih real time kalau kita memanfaatkan big data. Big data ini maksudnya data itu kan sebenarnya kalau kita data secara tradisional kan kita mengumpulkan mengambil referensi dari
instansi yang berwenang, dalam hal ini BPS seperti itu. BPS ini juga dapat data dari instansi-instansi terkait, dari Dinas, ada dari BI, dari BUMN dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita memanfaatkan big data yang sebenarnya data itu banyak, kita tidak hanya relay menggantungkan dengan data yang ada di pemerintah saja, tapi data yang ada di luaran seperti itu. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham sekali dengan media sosial. Misalkan apakah itu Instagram, Twitter, Facebook dan segala macam. Nah, sebenarnya kita di pemerintahan juga bisa mulai merambah ke hal-hal seperti ini. Kalau kita di daerah punya official account untuk sosial media ini, kita bisa sebenarnya memantau apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang atau pemerintahan di negara maju sudah mulai memanfaatkan data-data seperti ini. Misalkan ada hashtag apa gitu di suatu daerah. Nah, semakin banyak pembahasan terkait hashtag ini dibahas di daerah, berarti ini menjadi suatu isu di daerah tersebut. Nah, kalau isu itu tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah tidak tanggap terhadap hal itu, berarti dalam sisi perencanaan kita kurang memanfaatkan sumber informasi yang tersedia seperti itu. Kalau kita bisa mengakses dan menganalisa permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah dengan memanfaatkan big data seperti ini, itu akan sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya cyber security. Jadi bagaimana keterjaminan keamanan dari sistem informasi yang ada. Nah, kalau kita menggantungkan diri ke SPWD, kita juga tidak tahu apakah tingkat keamanan dari data kita yang ada di sana. Apakah nanti bisa aman kalau tiba-tiba nanti servernya down seperti apa, atau kalau ada hacker yang nggak tahu tiba-tiba ada yang mengacaukan seperti apa gitu kan. Nah, ini juga menjadi prasyarat penting dalam sistemasi perencanaan dan penganggaran. Nah, kemudian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa isu strategis terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Salah satu isu menarik adalah saya ingin mengangkat fragmented government. Jadi kita di daerah itu kadang seperti banyak orang tua ya kalau di pusat itu kalau terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Nah, kalau kita misalkan saya di Bapeda seperti itu. Kemendagri bilang A, Bappenas bilang B, Kementan bilang C, ada juga Kemenko bilang D, seperti itu. Kadang-kadang kita di daerah juga pusing untuk sebenarnya pemerintah pusat ini maunya apa sih, seperti itu. Nah, bahkan di Kemendagri sendiri gitu, terkait SIPD lah gitu, yang paling relevan seperti itu. Antara Bangda, Otda, dan Kuda itu juga tidak sinkron seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya di daerah? Kadang-kadang kalau kita lihat sisi positifnya sebenarnya ada benang merah antara apa yang diinginkan oleh masing-masing kementerian ini. Nah, kalau kita bisa melihat benang merahnya itu, jadi kita bisa melihat memuaskanlah masing-masing kementerian ini gitu. Kalau Kemendagri bilang A, kita bisa memuaskan Kemendagri ya baik. Nah, kalau kita bisa melihat, jadi kita bisa melakukan setelah kali dayung 2, 3, 4 pulau terlewati lah. Kita melakukan kalau kita bisa merancang dokumen perencanaan dan penganggaran kita dengan baik dan benar, kita bisa memuaskan Kemendagri, memuaskan Bappenas, memuaskan Kemenpan RB yang selalu bilang cascading, kinerja dan segala macam, dan juga Kemenkeu terkait dengan penganggarannya. Kemudian selanjutnya isu strategis lain adalah bagaimana data. Tadi juga menarik, ada yang membahas tadi salah satu kendala dalam permasalahan dalam perencanaan sinkronisasi adalah basis data yang tidak valid. Seperti saya lihat salah satunya tadi. Nah, One Data Policy Implementation sebenarnya dari pemerintah itu sendiri sudah menerapkan adanya satu data, baik data secara numerik maupun data secara spasial gitu, atau One Map Policy juga sudah ada.
Kadangkala itu hanya sekedar baru-baru sekedar peraturan saja, tapi dalam implementasinya itu belum masif seperti itu. Misalkan saya contohkan seperti ini. Salah satu di bagian kanan ya, di bagian kanan kita lihat, ini saya ngambil dari webnya Bappenas, desiran persnya Bappenas. Jadi di situ disebutkan akses sanitasi itu sudah secara nasional sudah mencapai pada tahun 2018 sudah mencapai 74,58. Nah, kalau kita lihat data di BPS, ini saya ngambil dari BPS terkait sanitasi juga, itu di tahun 2018 itu angkanya baru di perkotaan 80,48, di pedesaan itu 55,74, sehingga angka totalnya itu 69,27. Nah, antar dua instansi ini sebenarnya tidak match juga gitu. Ini baru satu contoh, belum lagi dengan kementerian yang lain gitu. Mungkin saya juga pernah lihat di beberapa data misalkan antara BPS dan juga Kementerian PUPR terkait data rumah tidak layak huni atau terkait data luas kawasan kumuh dan segala macam. Nah, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa kita menggunakan satu data yang sama, bagaimana kita mendiagnosa permasalahan dengan baik dan benar sehingga kita bisa melakukan intervensi yang baik dan benar juga terhadap permasalahan tersebut. Terkait mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan salah satu quote dari Benjamin Franklin. Jadi if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kita gagal merencanakan, sebenarnya itu merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita refleksikan ke dokumen perencanaan kita yang ada di daerah, kalau Bapak Ibu gagal merencanakan, gagal membuat dokumen perencanaan yang baik dan benar di daerah, baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, berarti sebenarnya kita berdosa di Bapeda ini, kita berdosa karena kita merencanakan suatu kegagalan di daerah kita. Seperti itu. Agak pedih memang, tapi ya ini suatu kenyataan yang harus kita pahami bersama supaya kita bisa merencanakan menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik ke depannya. Walaupun tadi ada deviasi, tapi kita harapkan deviasi itu tidak terlalu banyak seperti itu, Bapak. Nah, kalau saya lihat tadi dari 19 atau 20 orang yang sudah merespon, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proses sinkronisasi yang saya sarikan saja secara cepat, itu adalah konflik kepentingan antar stakeholder atau kebijakan politik, kemudian ada juga tingkat pemahaman SDM perencana, ada kegiatan naik di tengah jalan, ada keterbatasan anggaran, dan juga basis data. Nah, kalau kita kerucutkan lagi lebih kecil, dikaitkan dengan pendekatan dalam perencanaan, sebenarnya ini kan hanya mengerucut ke dua pendekatan saja, yaitu pendekatan secara politik dan juga pendekatan secara teknokratis. Ya, seperti itu. Politik dan teknokratis, karena menurut hemat saya sebenarnya dua hal ini yang memegang peranan penting di antara 5 pendekatan yang ada. Politik, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Menurut hemat saya di pendekatan yang paling besar itu adalah yang berperan besar dalam perencanaan itu adalah pendekatan politik dan pendekatan teknokratik. Nah, kalau kita bisa mengambil contoh pendekatan politik dan teknokratik yang berimbang, yang baik gitu, katakanlah seperti itu, saya harus mungkin bisa mengambil ke Jawa Barat contohnya seperti itu. Nah, Gubernur Jawa Barat punya kapabilitas yang baik secara politik, dia punya bargaining position yang baik. Gitu. Dia dari profesional yang kemudian terjun ke politik, paham mengenai permasalahan yang ada secara teknis yang ada di daerah, karena beliau juga berangkat dari wali kota Bandung sebelumnya. Nah, dia punya aktif di media sosial, dia bisa mengambil
mengambil data permasalahan yang baik dari daerah, dari masyarakat langsung, dia juga aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat di daerahnya, sehingga bargaining position dia secara politik itu tinggi gitu. Nah, kebanyakan di daerah lain itu bargaining position kepala daerah itu relatif lebih rendah daripada Bapak Ibu yang terhormat di anggota dewan. Nah, ketika kita dibenturkan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, sehingga nanti banyak permasalahan yang tadi itu, kegiatan naik di jalan, masalah pokir, anggaran yang tidak sesuai, segala macam. Nah, kalau kepala daerah punya bargaining position secara politik lebih baik, saya pikir masalah-masalah seperti ini akan bisa diminimalisir. Nah, kemudian bagaimana secara teknokratiknya? Kalau saya boleh berbicara lebih lanjut, sebenarnya proses teknokratik ini yang lebih besar juga daripada proses pendekatan politiknya. Karena apapun, kalau pendekatan politik itu kan, kalau kita kaitkan dengan definisi tadi, pendekatan politik itu kan menerjemahkan visi misi yang ada di pada saat janji kampanye kepala daerah ke dokumen perencanaan. Nah, visi misinya itu sendiri sebenarnya kan berangkat dari permasalahan yang apa permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah. Sebenarnya kalau si kepala daerah itu bisa secara teknis bisa mendefinisikan dengan baik, sebenarnya kan permasalahan itu sama saja antara pendekatan antara teknokratik dengan apa yang ditawarkan dia dalam kampanyenya. Kalau si kepala daerah ini bisa menganalisa dengan baik apa permasalahan yang ada di daerahnya. Tapi itu menjadi lain kalau dia punya kepentingan politik lain gitu. Nah, kepentingan politik lain ini sebenarnya yang menjadi benalu dalam sistem perencanaan kita, sistem politik dan perencanaan kita di nasional ini. Nah, kalau kita di Bapeda di SDM perencanaan punya pemahaman yang baik, pemahaman yang komprehensif dan holistik, dan kita bisa secara teknokratik menyusun dokumen perencanaan yang baik juga, yang berkualitas seperti itu, kita akan juga punya bargaining position yang lebih baik terhadap kepala daerah atau terhadap Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat seperti itu. Misalkan Bapak Ibu anggota dewan pengennya pendapatan daerahnya harus naik sekian tiap tahunnya gitu. Tapi kalau secara teknokratik kita bisa berargumen bahwa sebenarnya kita di daerah terbatasnya ini gitu. Karena secara geografis kita di daerah terbatas gitu. Karena daerah kita bergunung-gunung atau sumber daya alamnya terbatas dan segala macam, sehingga memang kita tidak punya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Kita memang harus tergantung dari dana perimbangan seperti itu. Nah, kalau kita secara teknokratik bisa menjelaskan dengan baik kepada kepala daerah maupun kepada anggota legislatif, saya pikir akan sangat baik sekali. Jadi satu, bargaining position kepala daerah dengan anggota dewan itu harus lebih tinggi, dan even better, bargaining position kepala Bapeda itu juga harus sedikit lebih tinggi daripada kepala daerah mungkin ya. Saya juga bisa bilang seperti itu. Jadi di beberapa daerah kalau saya pernah berinteraksi, jadi si kepala daerahnya ini ketika ada kepala dinas yang ingin minta tambah anggaran lebih lagi seperti itu, kalau tidak ACC kepala Bapeda, kepala daerah tidak akan mengizinkan seperti itu. Nah, itu kan berarti salah satu bargaining position kepala Bapeda itu tinggi gitu, karena mungkin memang dokumen perencanaan yang ada di sana baik, dia bisa menjelaskan dengan baik secara teknis baik gitu, bisa menyusun dokumen perencanaan dengan baik gitu. Jadi itu dua kalau saya mau memberikan salah satu alternatif solusi lah gitu. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas kita dalam perencanaan, secara perencanaan yang lebih baik, sehingga secara organisasi di Bapeda atau di bagian program mungkin di dinas-dinas itu juga punya bargaining position yang lebih tinggi dari stakeholder yang lain seperti itu. Sehingga nanti proses perencanaan diterjemahkan ke penganggaran itu akan lebih baik juga, tidak terjadi deviasi, dan juga sangat baik dengan
catatan prasyarat-prasyarat tadi juga harus dipenuhi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau mungkin bisa diskusi, kita buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Izin, Pak. Izin, Pak. Iya, dari mana Bu? Saya Rismayati dari Nagan Raya, Pak. Agak sedikit ini Bu, kecil suaranya. Suaranya nggak kedengeran suaranya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya coba dengar ya Bu ya. Silakan Bu. Tadi seperti yang penutup Bapak, apabila kita merencanakan perencanaan kita gagal sama dengan kita merencanakan kegagalan. Masalah kami di dalam penyusunan perencanaan, Pak, ini kan data juga adalah bagaimana kita menyusun perencanaan yang baik apabila datanya baik. Kesulitan kami di sini adalah untuk mendapatkan data-data itu baik dari OPD ataupun stakeholder yang lainnya. Menurut pengalaman Bapak di sana, bagaimana Bapak bisa berbagi pengalaman saja, bagaimana bisa mendapatkan data-data itu sehingga kita bisa merencanakan dengan baik, Pak. Demikian saja pertanyaan saya, Pak. Baik Bu Risma, terima kasih. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak terlibat dalam masalah pengumpulan data ya, karena saya dari 2011 sampai 2019 kemarin di bidang ekonomi, bidang fisik dulu, bidang infrastruktur, kemudian bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, kemudian tahun ini saya jadi profesional perencana. Nah, sebenarnya terkait dengan pengumpulan data, kalau secara teknis mungkin itu ada di dinas ya, jadi mungkin dinas yang punya kepentingan untuk mengumpulkan data-data secara data perencanaan secara menyeluruh seperti itu. Tapi harus ada satu unit kerja yang mengkoleknya seperti itu, mengorganisnya. Kalau kita biasa mungkin di Bapeda ada subit data dan informasi ya. Nah, bisa jadi nggak tahu ya, kalau secara saya gambarkan mungkin ini secara mikronya, mungkin secara perurusannya seperti itu. Nah, kalau secara perurusan kan kita memang harus mengumpulkan data yang sangat teknis sekali mungkin ya, mulai dari panjang jalan segala macam, tingkat jumlah ibu hamil, tingkat total fertility rate segala macam seperti itu. Nah, bisa jadi koordinasi yang baik antara subit data dan informasi ini dengan dinas-dinas yang ada, atau dengan Kominfo mungkin salah satunya, atau juga dengan BPS atau dengan instansi lain, itu juga akan sangat membantu sekali kalau punya program, punya kegiatan yang terjadwal atau terjadwal dengan secara triwulanan atau secara semesteran, bisa melaksanakan suatu konsolidasi data seperti itu. Karena untuk evaluasi sendiri, sebenarnya untuk evaluasi itu kan secara triwulanan seperti itu. Jadi kalau untuk bisa mengevaluasi berarti kan harus ada data pencapaiannya dulu seperti apa, pencapaian kegiatan ini seperti apa, pencapaian programnya seperti apa, kemudian pencapaian terkait sasaran yang ada di RPJM seperti apa. Nah, juga terkait nanti evaluasi terhadap RKPD, tahunan RKPD juga terkait dengan RPJMD juga, evaluasi RPJMD juga terkait dengan evaluasi RPJP juga seperti itu. Nah, tapi kalau untuk data-data secara makro, dalam hal ini saya bilang pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, dan segala macam, itu sebenarnya kita sudah sangat terbantu sekali dengan BPS yang sudah mulai merilis data dalam angka itu pada bulan awal-awal tahun, Februari atau Maret seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan data itu lebih baik. Kalau dulu kan baru pertengahan tahun keluarnya, kalau sekarang kan itu sudah di awal tahun. Kita sangat terbantu sekali dengan BPS yang sudah bekerja keras untuk menghadirkan data sangat awal sekali di awal tahun perencanaan.
Mungkin gitu Bu yang bisa saya tanggapi, karena sesuai pengalaman saya, karena kami di Bapeda Provinsi Sumatera Barat juga, setahu saya setiap triwulan itu juga ada data, juga ada forum data yang terkait konsolidasi data seperti itu. Gitu Bu. Halo Pak. Iya, Pagi Bu. Pak. Iya Pak. Oh iya. Boleh saya? Ada Silakan, Bu. Hira Zufia. Iya, silakan, Bu. Ya. Saya Hira Zufia dari Kesra Sedda Kota Padang. Iya, Bu. Pak, provinsi apakah kapan dimulainya SIPD? Kalau provinsi kita mulai tahun ini sudah SIPD, jadi untuk dokumen perencanaan tahun 2021 kita sudah memanfaatkan SIPD gitu, Bu. Oh iya. Kota Padang kan sekarang juga sedang menyusun ya Pak ya. Iya Bu. Sampai sekarang masih menginput untuk SAB-nya. Iya. Khusus untuk di SKPD saya, kebetulan kita kan ada satu kesoba tuh. Sebelumnya dulu kan namanya kegiatan ya, kegiatan tuh ada 22. Untuk sekarang dia yang 22 tuh menjadi satu kegiatan. Jadi bagaimana itu Pak? Maksudnya kita kan bekerja 22 kali tuh. Pengalian untuk pekerjaannya kali 22 kali atau bulan hitungannya? Ini satu kegiatan 22 kegiatan, berarti ada 22 22 RKA, iya. Bu. Iya, dulunya RKA, kan 22. Sekarang jadi 1 RKA. Iya, iya. Jadi pekerjaannya kan berarti untuk 22 kali itu. Kalau dulu kan bentuknya kegiatan. Iya, iya. Ini kalau sekarang 1 RKA. Ya. Teknis sekali ya Bu. Jadi saya juga tidak bisa menjawab karena saya sendiri karena fungsional, jadi tidak punya akses terhadap SIPD, walaupun sebenarnya saya sangat pengen sekali punya akses ke sana, cuman karena dibatasi oleh struktur yang dibikin oleh Kemendagri, sebenarnya itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah diberikan akses seperti itu. Berbeda halnya kalau kemarin SIPD yang versinya Bangda. Kalau SIPD yang versinya Bangda, saya punya akses kemarin, itu bisa sedikit menggambarkan. Tapi kalau SIPD yang sekarang yang versinya Pusdatin atau Keuda itu saya tidak punya akses, jadi tidak bisa tahu bagaimana bisnis prosesnya. Jadi tapi kalau menurut hemat saya sebenarnya dari beberapa pertemuan yang dilakukan, jadi kan ada kegiatan, ada subkegiatan. Nah, kalau bisa, saya nggak tahu apakah kegiatan yang lama di Permendagri 13 itu jadi kegiatan 1 RKA di Permendagri 13 jadi 1 RKA kegiatan di Permendagri 90 atau jadi 22 atau jadi subkegiatan seperti itu. Kan ada subkegiatan juga. Nah, kegiatan ini apakah merefer ke subkegiatan atau seperti apa gitu. Saya nggak terlalu tahu detail terkait proses penganggarannya dalam bentuk RKA seperti apa. Jadi, tapi kalau secara normatif sebenarnya sebelum masuk ke perencanaan sekarang, kemarin itu kan sudah diharuskan untuk menyusun melampirkan pemetaan, Bu, pemetaan antara Permendagri 13 dan juga Permendagri 90. Nah, sebenarnya basisnya itu adalah pemetaan tersebut. Kan itu pemetaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Kota Padang seperti itu. Jadi tergantung pemetaan itu seperti apa. Kalau pemetaannya satu kegiatan jadi banyak atau banyak jadi satu, kan itu sangat tergantung itu sekali, Bu. Mungkin bisa menjawab ya, Bu ya. Nggak, Pak, soalnya kami pun sedang Kota Padang masih dalam tahap proses baru ya Pak ya. Kita baru mempelajarinya. Sampai kini kami di SKPD masih istilahnya masih bayang-bayang baru gitu. Karena belum bisa nginput ke sistem. Nah, ya Pak, makasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan. Sebenarnya hal ini menarik sekali sebenarnya. Cuman
bagi Bapak Ibu yang sudah. Iya Bu, ya Bu Susi silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya tertarik dengan pernyataan Bapak yang tadi mengatakan bahwa bargaining position untuk Bapeda, jika dokumen perencanaannya bagus, maka bargaining position-nya akan lebih kuat. Nah, seperti kita ketahui kan untuk di daerah, dominasi politik itu sudah lebih dominan untuk saat ini ya Pak ya, apalagi era otonomi daerah. Nah, mungkin Bapak bisa sharing pengalaman Bapak atau kasus-kasus yang pernah Bapak ketahui, bagaimana bargaining position Bapeda itu bisa mendominasi dengan kekuatan politik itu sendiri, Pak. Mungkin Bapak bisa sharing, berbagi pengalaman gitu, Pak. Karena biasanya ketika program dan kegiatan yang kita rencanakan itu berbenturan dengan kepentingan politik, maka otomatis biasanya akan kalah gitu loh, Pak. Maksud saya. Bisa bantu sharing ya, Pak, untuk ke apa istilahnya ini saya keterbatasan pemahaman saya itu loh Pak. Mungkin Bapak lebih tahu atau ada pernah menemukan kasus yang bisa dokumen perencanaan itu bisa memperkuat atau berada di posisi yang lebih baik untuk kepentingan politik itu sendiri. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Ada selain dokumen perencanaan yang juga baik, faktor penting kepala Bapeda itu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau kepala Bapedanya memang orang yang berpengalaman di perencanaan, punya kapasitas yang baik juga dan bisa punya bargaining yang lebih baik juga, sebenarnya itu sangat mendukung sekali seperti itu. Tapi kalau ketika kita punya dokumen yang baik, tapi kepala Bapedanya juga bukan dari orang yang kuat gitu, orang yang bisa kalau ditekan jadi lembek gitu kan susah juga seperti itu. Nah kalau saya berpikir seperti ini, kadang apa yang kita alami sekarang ini kan warisan dari sistem politik dan sistem kepegawaian yang dari berpuluh tahun sebelumnya seperti itu. Dulu kan kita, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang tersinggung. Jadi dulu kan ponakan si Anu, anak si Anu kan gampang saja jadi pegawai seperti itu. Nah kemudian mereka jadi pegawai, kemudian karena punya koneksi dan akses terhadap orang-orang yang punya berjabatan tinggi, sehingga bisa merangkap jabatannya itu lebih cepat, tapi tidak mempunyai kapasitas yang tinggi gitu. Kalau kita kaitkan dengan kuadran ASN tadi itu, yang tipe C tadi itu, eselon 1, eselon 2 yang awalnya anak si Anu, ponakan si Anu itu, yang tidak punya kapasitas, tinggal bisa nyuruh aja, terus sekarang dia menjabat gitu. Ya, dia semaunya aja kan. Tapi kalau orang-orang pemerintahan yang di level eselon 1, eselon 2 itu adalah orang-orang yang memang berkarir dari bawah, yang punya kapasitas tinggi, saya pikir masalah-masalah seperti ini bisa diminimalisir. Yang Ibu sampaikan tadi, bargaining position kita itu di Bapeda akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau saya kaitkan juga, pola karir juga seperti itu, Bu. Nah, kebanyakan dari kita kan dulu kan tidak mengenal jabatan fungsional. Adanya kita staff masuk sebagai staff, kemudian kalau bisa berkarya atau memiliki pekerjaan yang baik, dilihat oleh atasan, ini kerjanya baik, bisa diangkat jadi eselon 4, kemudian eselon 3, eselon 2 seperti itu kan. Nah, saya menawarkan seperti ini, bagaimana kalau polanya dibalik gitu, kalau eselon 2, kemudian eselon 2 tidak bisa naik lagi di eselon 1. Eselon 1 kan terbatas nih. Eselon 2 kan pensiunnya sekian umur 60 tahun. Tapi kalau bisa memperpanjang usia pensiun kan bisa pindah ke jabatan fungsional. Jabatan fungsional kan bisa sampai 65 tahun kalau di level utama seperti itu. Nah, kebanyakan juga Bapak Ibu yang di level kabit yang pensiun di umur 58 kemudian pindah ke fungsional supaya bisa pensiun di usia 60 tahun seperti itu.
Nah, kemudian saya menawarkan seperti ini. Jangan dipandang proses pola karirnya seperti itu. Kita dibalik lah gitu. Kita mulai dari perencanaan seperti itu. Bapak Ibu, CPNS mulai sekarang kan formasinya itu mulai dari perencana ahli pertama atau ahli apa gitu, atau terampil ini terampil itu gitu kan dari CPNS-nya sekarang sudah mulai ke sana. Nanti dia berkarir di jalur fungsional, dia menunjukkan kapasitasnya secara baik di jabatan fungsional, baru kemudian merambah ke level manajerial seperti itu, baik apakah di eselon 4, eselon 3 atau langsung ke eselon 2. Nah, kalau secara kolektif, kalau semua atau mayoritas SDM yang ada di instansi perencanaan memulai mengadopsi pola karir seperti ini, saya pikir instansi Bapeda akan sangat kuat sekali. Nah, sebenarnya saya salah satu alasan saya jadi fungsional perencanaan seperti itu, saya berpikir seperti itu. Kalau kita lihat di instansi lain, contohlah di rumah sakit atau di universitas seperti itu. Yang jadi kepala di rumah sakit itu pasti atau akan selalu dokter atau apoteker, setahu saya. Mohon maaf atau kalau ada yang salah. Setahu saya seperti itu. Jadi memang orang-orang yang teknis di urusannya gitu. Di universitas juga seperti itu. Yang jadi rektor itu pasti dari dosen, bukan dari pejabat administrasi yang ada di TU. Yang memang memilih pola karir jabatan administrasi seperti eselon 4, eselon 2, eselon 3, eselon 1, seperti itu kan. Nah, gimana kalau kita balik seperti itu pola pikirnya? Jangan dari eselon kemudian jadi fungsional, tapi dari fungsional yang sudah matang secara teknis, baru masuk ke level manajerial supaya bisa mengencourage, mempengaruhi lingkungan di sekitar supaya bisa bekerja secara tim dan secara baik, sehingga apa yang Ibu sampaikan tadi, bargaining position secara baik itu akan juga tercipta seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya, dan Bapak Ibu, tadi saya juga mendengar, curi-curi dengar ada yang mau tes materi JFT ya, perencanaan siang ini, mudah-mudahan nanti bisa lulus Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tertarik menjadi fungsional perencana, karena kedepannya seperti arahan Pak Presiden juga kan seperti itu, penyederhanaan birokrasi, lebih menghargai jabatan fungsional seperti itu. Mungkin gitu Bu Sisi. Mohon izin Pak Hamdi bertanya. Ya Pak Munadi. Ya, kami dari Dumai Pak. Ya. Mungkin terkait praktek di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penyusunan teknokratik. Kalau nggak salah kan Sumbar juga akan menyusun pilkada juga ya Pak ya. Yeah. Jadi mungkin terkait dengan masa kepala daerah tahun-tahun sebelumnya, apakah di Sumbar pemenang pilkada di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya itu memang memperhatikan dokumen teknokratik yang diberikan atau diserahkan ke mereka oleh Bapeda atau pemerintah, Pak? Kalau pengalaman di Sumbar seperti apa, Pak? Apakah memang betul-betul diacu teknokratik itu, isu-isu pembangunan strategis, isu-isu strategis pembangunan daerah yang ada di dokumen teknokratik itu memang diacu oleh pasangan kepala daerah atau pasangan pemenang pilkada ataupun calon-calon yang ketika mereka berkampanye? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baru terlibat secara full itu mungkin baru tahun sekarang ya. Terus tahun 2 kali periode RPJMD sebelumnya saya tidak terlalu terlibat jauh dalam penyusunan, cuman saya bisa memberikan gambaran seperti ini. Kembali lagi faktor penting itu adalah Kepala Bapeda. Kepala Bapeda memegang peranan penting. Jadi ketika Kepala Bapeda tahu apa yang akan dilaksanakan, punya visi ke depan yang baik seperti itu, dia mungkin bisa menggambarkan sebenarnya sekarang proses tahapan pilkada sudah sampai ini. Jadi Bapeda sudah harus memastikan bahwa sebelum si peserta ini pendaftar kan sebenarnya awal bulan kemarin ya, sekarang pendaftaran sudah ditutup. Sebenarnya Kepala Bapeda itu berkoordinasi dengan KPU masing-masing daerah untuk mensosialisasikan
secara jangka panjang sampai tahun 2025, sasaran pokok pembangunan daerah itu seperti ini. Nah, si calon kepala daerah harus menyelaraskan visi dan misinya itu atau program-program prioritasnya nanti itu sejalan dengan apa yang ingin dicapai secara jangka panjang di tahun 2025 nanti gitu. Saya nggak tahu apakah di masing-masing daerah ada, tapi ini menurut hemat saya prosesnya seperti itu. Faktor penting kepala Bapeda itu sangat penting sekali. Nah, ketika kepala Bapeda tidak bisa mengkomunikasikan hal ini kepada KPU, bisa jadi pasangan calon ini tidak mempedomani dokumen yang ada, atau kalau dia punya tim sukses yang baik, dia bisa minta tidak secara formal gitu. Mungkin dia bisa punya channel di pemerintahan seperti siapa gitu, dia punya kenalan ini itu segala macam, dia bisa saja dapat dokumen perencanaan. Nah, kalau tahun sekarang di Sumbar itu untuk gubernur ada 4 calon, dan saya juga sudah lihat dokumen persyaratan pendaftarannya. Jadi dari 4 itu ada 1 yang memang dokumen persyaratan itu cukup komplit, juga memperhitungkan secara jangka panjang, dan saya pikir tanpa berkomunikasi langsung, tanpa ini segala macam, jadi sudah tahu sebenarnya proses untuk menyusun, menerjemahkan visi jangka panjang itu ke dokumen perencanaan jangka menengah itu seperti apa gitu. Nah, yang krusial itu adalah berarti 1 kepala Bapedanya, kemudian si calon kepala daerahnya, pasangan kepala daerahnya. Kalau memang dia mengerti dan punya basic mungkin petahana lah mungkin, apakah dia petahana ataukah dia memahami perencanaan dengan baik, mungkin dia akan bisa menerjemahkan mungkin isu permasalahan yang ada di daerah itu secara lebih baik juga. Mungkin seperti itu, Pak Muda. Terima kasih. Maaf Pak Hamdi, waktunya sepertinya udah habis ke materi selanjutnya. Oke, Bu Linda. Ya, Bapak. Ya, Bapak Ibu, saya mohon pamit. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud menggurui, karena saya pikir saya relatif lebih muda dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena saya terkesan menggurui seperti itu. Hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik ke depannya, dan juga menyusun meningkatkan kapasitas secara personal dan juga secara institusi Bapeda dan institusi perencanaan, supaya tercapailah cita-cita pembangunan, baik pembangunan di daerah maupun cita-cita pembangunan yang ada di nasional, yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf, banyak maaf bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdi, kita foto bersama dulu, Pak Hamdi. Pak Hamdi, foto bersama. Pak Hadi, kita foto ya, Pak Hadi. Pak Hadi. Baik, Kak, sebentar. Untuk halaman pertama, silakan kamera on. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Pak Hamdi, makasih banyak ya. Hari Kamis ya Pak Hamdi? Sesi selanjutnya. Minggu besok lah. Terima kasih Pak Hamdi. Terima kasih Pak Hamdi. Terima kasih Linda. Terima kasih Pak Hamdi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hamdi.